dan selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tadawi. Langsung saja obrolannya. Jadi yang pertama, bagaimana pandangan Bapak mengenai toleransi agama itu? Ya, yang pertama-tama saya senang ketika kemudian sudah mulai ada pembicaraan tentang pentingnya materi toleransi di berbagai ranah, baik di ranah sekolah maupun perguruan tinggi. Berbicara tentang toleransi beragama memang menjadi sangat penting karena kita bicara tentang kepluralan atau keanekaragaman gitu. Sebenarnya yang disebut toleransi mestinya dalam segala hal, karena memang dari semula Tuhan menciptakan manusia itu dalam keragaman begitu, sehingga ketika berbeda dalam segala hal ya harus bertoleransi dalam segala hal. Tidak terkecuali ketika bicara tentang beragama, bahwa sejarah mengatakan agama yang ada di dunia ini memang begitu banyak gitu. Dan mungkin di Indonesia memang yang secara tertulis, secara administrasi dimasukkan dalam kolom agama baru 6 agama. Sekarang aja sudah mulai ada wadahnya untuk mereka penghayat kepercayaan atau agama-agama suku. Nah, pentingnya toleransi beragama ini supaya setiap orang itu boleh memberikan ruang kebebasan kepada sesamanya sesuai dengan apa yang mereka percayai. Tidak terkecuali bagi dirinya sendiri yang juga menginginkan diberi ruang. Kita menginginkan diberi ruang, ya semestinya lebih dulu memberi ruang pada yang lain. Ruang dalam apa? Untuk mereka menghayati, untuk mereka kemudian mengaplikasikan, bahkan tidak terkecuali dalam hal mereka mensiarkan atau mendakwahkan gitu. Nah, kalau dalam saudara kita di Muslim mendakwahkan, kalau di Kristen gitu kemudian mewartakan gitu. Kalau dalam bahasa yang lain mensiarkan. Nah, ini adalah sebuah kemestian. Kemestian itu berarti tidak lagi kewajiban, tapi mesti itu kan berarti tidak kewajiban lagi, lebih daripada wajib. Kemestian. Toleransi itu mestinya di situ. Itu pentingnya toleransi beragama. Selain itu ya kemudian ketika memiliki visi atau misi terwujudnya equality itu kesetaraan manusia sebagai sama manusia, ya perlu ada toleransi. Karena ketika kemudian tidak ada toleransi berarti sudah ada sikap memilahkan, memisahkan dan bahkan merendahkan. Nah, sehingga tidak terjadi equality. Tapi ketika terjadi upaya toleransi, di situ berarti ada pemahaman bahwa kamu adalah aku adalah kamu. Kita sesama. Untuk bagaimana mengaplikasikan toleransi di era pandemi ini? Oh, di era pandemi. Ya, di era pandemi banyak sekali sebenarnya. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya berdiskusi dengan beberapa tokoh lintas iman, kami justru menghayati sisi positif dari pandemi bisa menjadi media untuk menyatukan rasa kebangsaan. Contohnya apa? Ketika terjadi upaya segera vaksinasi bisa terlaksana secepat mungkin, sebanyak mungkin, banyak instansi, banyak kelompok-kelompok agama yang kemudian mengadakan gitu, dan itu ditujukan untuk semua orang kan, tanpa pandang bulu kamu agamanya apa, kamu dari daerah mana, kamu suka apa, semua vaksin itu ditujukan untuk sesama. Nah, ini yang semestinya kemudian memberikan satu spirit positif bahwa ternyata kemanusiaan itu lebih utama sekarang kan. Bahwa pengaplikasian dari iman, dari agama itu adalah kemanusiaan. Ketika iman itu tidak memberikan dampak positif bagi manusia, ya justru berarti dipertanyakan kan imannya. Tapi upaya toleransi dalam
situasi pandemi ini sangat-sangat luar biasa. Nah, apalagi kalau kemudian sekarang menjelang ini sudah memasuki masa pelajaran baru gitu, untuk dunia pendidikan. Nah, toleransi ini juga mulai digaungkan oleh pemerintah. Kita tahu sekarang sedang digalakkan yang namanya moderasi beragama. Nah, moderasi beragama itu artinya upaya untuk mengikis atau bahkan memang menghilangkan kekerasan dalam agama. Nah, moderasi agama ini juga sebagai upaya untuk mewujudkan toleransi melalui dunia pendidikan, bagaimana tutur kata yang baik, yang sopan kepada yang berbeda, kemudian bagaimana melakukan kerjasama, gotong royong. Nah, ini perlu selain dalam dunia pendidikan diwartakan atau ditularkan dalam bentuk pedagogi, pendidikan, pengajaran, tetapi juga dalam bentuk praktek oleh para pengajarnya, para orang tua, para pemimpin. Nah, vaksin ini sudah menjadi contoh moderasi beragama. Lalu bagaimana pandangan Bapak tentang keberagaman agama yang ada di Gunung Kidul ini? Kan banyak banget ya Pak. Lalu itu bagaimana cara Bapak untuk menyatukan agar mungkin tidak terpecah belah gitu? Ya. Yang menyatukan hanya satu, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan. Karena ketika kita membicarakan tentang dogma atau akidah, jelas tidak bisa, karena setiap kita punya dogma masing-masing, punya akidah masing-masing, ya kan? Betul. Ya, agama apapun punya, dan ketika itu sudah diyakini, ya ketika kemudian didialogkan dalam bentuk apapun, ya tidak perlu didialogkan karena tidak akan bisa. Makanya saya lebih senang kalau kita berdialog itu namanya dialog lintas iman, bukan dialog agama. Ya. Karena kalau agama berarti mendialogkan dogma, mendialogkan ajaran. Nah, kalau ajaran orang sudah mempercayai ya sudah kan. Kenapa harus disalahkan kan? Apalagi bicara tentang ketuhanan. Katanya Tuhan itu maha. Nah, maha itu kan berarti tak terbatas, tak tersentuh. Kalau Tuhan sudah kita batasi, kita kotak-kotakkan, berarti Tuhan sudah tidak maha. Kan gitu. Ya. Nah, makanya kemudian yang menyatukan itu adalah kemanusiaan. Di Gunung Kidul itu katanya yang menyatukan kemanusiaan. Makanya dialog lintas iman. Ketika iman kita berbicara, oh ada orang yang terkena tanah longsor. Secara manusiawi, naluri sebagai orang beriman, Tuhan menyuruh saya harus mengasihinya, menolongnya. Nah, semua agama pasti akan berbicara tentang itu. Sehingga tidak perlu kemudian membicarakan agamaku yang benar. Loh, sama kok semua. Begitu. Nah, jadi yang menyatukan toleransi di Gunung Kidul ini adalah kemanusiaan. Dan inilah yang menarik. Salah satu ciri khas di Gunung Kidul itu justru adalah kepluralan. Kalau jenengan bisa melakukan sebuah pemetaan di Gunung Kidul, banyak keluarga-keluarga ini yang plural. Orang tuanya agama apa, anaknya nanti agama apa. Atau bahkan yang suami agama apa, istrinya apa gitu. Dalam keluarga itu plural sekali, dan itu tidak ada masalah dengan keluarga-keluarga yang lain di Gunung Kidul karena tadi diikat oleh kemanusiaan. Tidak mungkin dong nek kayak loro aku kok ora tilik kan gitu. Ya rasanya piye. Ya meskipun berbeda agama, tetapi karena rasa kemanusiaan itu yang mendorong terjadinya sebuah toleransi, sebuah ikatan. Lalu bagaimana pandangan Bapak tentang Indonesia saat ini? Kan baru panas-panasnya tentang maraknya korupsi gitu. Itu bagaimana Pak? Iya. Kalau pertama Indonesia dikaitkan dengan agama. Ini memang menjadi penting baik bagi kami tokoh-tokoh agama maupun bagi seluruh masyarakat Indonesia tentang kualitas kita masing-masing selama ini. Ini sebenarnya ketika Indonesia mengalami bisa dikatakan kemerosotan moral atau persoalan mental, itu mungkin selama ini jangan-jangan kita lebih banyak menekankan tentang hidup beragama tadi, bukan hidup beriman. Hidup beragama itu seperti apa toh? Ciri khasnya? Ya ciri khasnya yang penting saya
melakukan ritual agama, saya tidak melanggar larangan Tuhan, gitu, melakukan norma-norma agama, sudah. Tetapi tidak menggunakan esensi dalam hal berimannya, tidak menggunakan roh dalam beragamanya, sehingga tidak beriman. Nah, jangan-jangan di Indonesia sedang mengalami poin di situ. Ya, jadi kalau dalam lagu kebangsaan kita, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan-jangan kita selama ini masih membangun badan. Jiwa kita tidak kita bangun. Agama belum bisa membangun jiwa. Ini PR penting bagi kami, menurut saya, agama-agama ini. Sejauh mana sebenarnya kita membangun jiwa selama ini. Nah, maraknya korupsi, maraknya kejahatan, maraknya terorisme dan sebagainya menjadi penting di sini. Justru PR penting baik tokoh agama, tokoh pendidikan, guru-guru, gitu. Sejauh mana membangun masyarakat kita bukan hanya secara intelektual, tetapi juga secara mental, emosional, spiritual, ya, jadi komplit. Lalu apa harapan Bapak ke depannya untuk Indonesia itu? Ya, tentu kami berharap Indonesia akan menjadi lebih baik, karena kalau berbicara tentang Indonesia itu sebenarnya Indonesia ini potret dunia. Karena di Indonesia ini kita bisa menemukan komplit apapun yang ada, dan bahkan negara-negara lain pun pada gandrung bahasa kerennya itu, mereka pada kagum dengan Indonesia. Kok bisa Indonesia mengelola yang seperti ini di tengah-tengah kepluralan. Tetapi ternyata mereka juga mungkin belum melihat hal-hal lain di tengah-tengah kehebatan bangsa kita, bahwa ada tantangan juga. Nah, harapannya ke depan tadi baik tokoh agama maupun para pendidik boleh bersinergi menciptakan generasi yang bukan hanya beragama, tetapi lebih dari itu mereka berreligiositas. Sehingga yang dikedepankan adalah iman, bukan tentang ritual. Dibangun bukan hanya badan tetapi jiwa. Lalu untuk menyatukan keperbedaan itu langkah apa saja yang harus dilakukan? Oke. Di Gunung Kidul ini sangat perlu semakin digalakkan tentang kerjasama atau karya-karya bersama lintas iman. Ini sangat penting. Karya-karya bersama lintas iman. Dalam hal pandemi seperti ini, dalam hal apapun, karya-karya bersama lintas iman. Ini sangat menolong sekali untuk kemudian kita mulai mengikis hal-hal yang bersifat negatif, tetapi juga akan memupuk generasi sekarang untuk kemudian mau berjalan bersama beriringan di dalam kepluralan, dikarenakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya lintas iman. Lalu apa saja karya yang mungkin Bapak harapkan untuk mewujudkan Gunung Kidul ini bersatu, Pak? Hal-hal yang bisa diwujudkan antara lain kita lebih banyak mengadakan pertemuan-pertemuan, itu dialog bersama, duduk bersama, diskusi bersama, bukan membicarakan tentang agama tadi, tetapi duduk bersama membicarakan tentang peran apa atau isu-isu apa yang sedang terjadi di Gunung Kidul dan perlu respon apa, sehingga responnya supaya tidak parsial atau tidak berbagian, tetapi menjadi respon kolektif, respon bersama yang perlu. Misalnya, wah, kekeringan di Gunung Kidul semakin mengerikan. Nah, disinilah kemudian perlu dibicarakan bersama. Oh, di Gunung Kidul mengalami pergumulan soal kemerosotan penjualan ketelan atau ekonomi masyarakat. Duduk bersama, diskusi bersama tentang kemanusiaan, bukan tentang agama. Lalu apakah dengan banyaknya agama ini mungkin ada sebagian orang yang merasa minder gitu ya Pak? Itu bagaimana pendapat Bapak? Ya, karena kita selama ini masih sering dirasuki dengan dikotomi mayoritas minoritas. Itu membuat orang minder, itu sangat lumrah.
Jangankan dalam hal beragama, di sekolah saja ketika dikatakan minoritas, mayoritas, minoritas suku ini, mayoritas suku ini, dan lain sebagainya, juga pasti akan mempengaruhi psikis. Nah, inilah yang makanya kemudian perlu dikikis konsep mayoritas minoritas ini dengan apa? Kerjasama bersama. Kerja bersama-sama bahwa semua orang itu equal, sama derajatnya sebagai manusia. Di sini tidak ada masalah mayor minor, itu tidak ada, karena di mata Tuhan juga sama. Disinilah saatnya untuk kita mengatakan bahwa kami, bukan aku, bukan kamu, tapi kami, kita itu berarti sama. Berarti harus saling merangkul. Saling merangkul. Ya, mungkin yang minder tadi merasa kemudian mau, tetapi tidak ada yang jawil, tidak ada yang mengajak begitu. Nah, sehingga merasa canggung, enggan. Ya, ini perlu kemudian ada sapaan-sapaan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya karena bergerak di Forum Lintas Iman Gunung Kidul, saya sebagai perwakilan Kristiani, kemudian ada juga Mas Aminuddin Ayis dari Muslim, ada Mas Bayu dari Hindu, gitu. Kemudian Mas Indro dari Katolik, dan masih banyak lagi. Kami kan menggaungkan gerakan Sopo Aruh. Gerakan Sopo Aruh itu kan dari kami Forum Lintas Iman, dalam upaya kami mengajak bahwa kita itu equal, sama, dan yang terpenting adalah bagaimana kita ngaroke, menyapa sesama kita. Ketika orang itu disapa, berarti dia akan dikembalikan jati dirinya sebagai manusia yang dihargai, ditempatkan sebagai manusia, apapun agamanya. Disapa sesuai dengan derajat. Sopo Aruh. Nah, kemudian kerjasama tadi lintas iman, beberapa kami masih merindukan untuk kami mengadakan lagi. Masih ingat hari santri pertama di Gunung Kidul, Forum Lintas Iman yang membuat tari kolosal 1000 santri, ya itu kami bersama kerjasama dengan teman-teman pondok pesantren. Yuk kita rayakan hari santri. Itu merupakan upaya-upaya kami untuk mewujudkan apa yang disebut dengan toleransi. Ya. Lalu apa nasihat buat kami sebagai mahasiswa untuk selalu merangkul masyarakat, mungkin buat mengajarkan atau mengajak masyarakat untuk tidak minder? Ya, ketidakminderan itu seperti saya katakan tadi, karena mungkin merasa tidak ada yang menyapa. Nah, mahasiswa itu kan ketika kemudian memperlengkapi diri dengan ilmu, kan perannya nanti dipakai dalam hal hidup bersama sebenarnya. Nah, ilmu itu harus dari sekarang dipupuk sejauh mana ilmu itu bisa menyapa sesamanya. Tidak terkecuali seperti kalau mahasiswa kan ada KKN atau praktek teologi sosial gitu namanya, ke masyarakat. Ya, sejauh mana itu dipakai atau dimanfaatkan untuk menyapa, untuk ngaruh ke masyarakat. Nah, jadi mahasiswa bukan kemudian membentuk diri sebagai kelompok eksklusif akademisi, gitu, tapi justru membekali diri bahwa dengan ilmunya ini akan dipakai untuk semakin menyapa, bahasa menterengnya memanusiakan manusia. Begitu? Ya. Oke. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Jika memerlukan bantuan apapun, kami siap membantu, termasuk ketika kita akan kerjasama apapun, kami siap, baik dengan kami gereja, dengan Wonosari maupun dengan Forum Lintas Iman. Mari kita bisa bekerja bersama untuk Gunung Kidul yang lebih maju. Ya.